Allah itu tidak bisa dikatakan al-ghaib, sesuatu yang enggak kelihatan. Karena Allah itu begitu jelas, az-zahir. Kata orang sufi, Allah itu zahir. Begitu juga dalam Asmaul Husna disebut Allah itu az-zahir, begitu jelas. Karena orang yang akalnya mapan, hatinya mapan, melihat satu lemari yang bagus, pasti langsung mensifati bahwa pembuatnya adalah orang yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Logika keempat, supaya kita iman dan tambah kuat imannya, adalah logika yang mudah dicerna oleh kebanyakan orang, atau yang bisa diindra. Begini misalnya dalam sebuah ayat di surat Al-Kahfi, kemudian di awal surat Al-Ahqaf, kemudian di sebagian surat At-Tur, ada penjelasan begini. Ketika Rasulullah mengajak manusia menyembah Allah, kemudian orang-orang kafir tanya, lalu Tuhan kamu siapa Muhammad? Tuhan saya adalah Allah menciptakan langit bumi. Terus mereka berandai-andai, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Itu Tuhan-Tuhan kami. Terus Rasulullah bertanya, apakah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu memberi kontribusi saat langit dan bumi diciptakan? Mereka menjawab, tidak Muhammad, itu Tuhan-Tuhan yang kami bikin. Begitu juga asumsi tentang Tuhan-Tuhan yang lain. Apakah Isa ikut menciptakan bumi atau menciptakan langit? Tentu jawabannya tidak. Karena Isa lahir di bumi, orang tahu tanggal lahirnya, tahu tahunnya, dan sebelum ada Isa juga sudah ada bumi. Sehingga untuk menetapkan tauhid, berkali-kali Quran tanya, Amman khalaqas samawati wal ardo, siapa sih yang menciptakan langit bumi? Siapa sih yang menurunkan air dari langit? Siapa yang mengatur ini, itu, ini, itu? Akhirnya mereka menjawab, itu semua Allah Muhammad. Begitu juga kemungkinan setan misalnya. Setan itu fisik atau makhluk atau apa saja yang tidak kita lihat. Kemudian setan itu lewat rayuannya, lewat tipu dayanya ingin disembah. Kata Allah menjelaskan ini, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kamu tidak perlu takut sama setan atau apalagi menuhankan setan. Setan itu tidak yang punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Bahkan setan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ini menjadi pengetahuan bagi kita. Betapa bagi pakar-pakar tauhid, ahli tauhid, ketika setan nyatanya diusir dari surga, itu pun versi mereka. Versi mereka pun mengatakan seperti kita bahwa setan itu diusir dari surga dan ya keluar dari surga. Kalau setan itu Tuhan, tentu diusir gak mau. Karena di surga itu nikmat. Ketika setan diusir dari surga ya keluar, dia juga jadi makhluk yang hina-dina. Berarti dia tidak punya kekuasaan, bahkan pada dirinya sendiri. Dipaksa keluar dari surga ya keluar, dipaksa menjadi ahli neraka jadi ahli neraka, dipaksa jadi apa saja juga dia akan jadi seperti yang dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa setan adalah tahta kudratillah, tahta qahrillah, tahta satwatillah, bahwa setan pun dalam kendali kekuasaan Allah. Makanya Allah mengatakan kamu tidak usah menyembah setan, tidak usah nurut sama setan. Setan itu lemah sekali. Karena faktanya dia tidak bisa memaksakan keinginannya. Ini yang oleh Allah disebut dalam firman-Nya inna kaida syaitani kana dhaifa. Setan itu lemah sekali. Ini perlu saya sampaikan ke para pendengar Unisia bahwa bertauhid itu ada sekian logika. Logika kelima adalah logika orang awam. Awam sekali. Suatu saat ada perdebatan antara Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari ini tokoh ahli sunnah paling populer dalam ilmu logika. Dia mengatakan orang menemukan Tuhan itu harus lewat logika yang cermat. Tidak boleh taklid, hanya ikut-ikutan. Dia harus menemukan satu argumentasi bahwa Tuhan atau pencipta langit itu ada. Kemudian ada satu problem di mana orang-orang kampung atau orang-orang yang lugu atau orang-orang awam itu tidak bisa ilmu logika, ilmu mantek kalau dalam bahasa pesantren. Kata Abu Mansur, kata Abul Hasan al-Asy'ari, itu masih mungkin. Walhasil para ulama ini meneliti ke orang-orang yang lugu, yang di kampung, yang petani, yang lugu sekali. Apa yang mereka temukan? Ternyata mereka punya cara logikanya sendiri untuk menemukan Tuhan, Sang Pencipta. Pernah suatu saat ada seorang petani lugu biasa menggembala unta, ditanya,
Bima arafta rabbak. Lalu kamu yang petani ini yang hanya ngurusi sawah, ngurusi ladang, dengan cara apa kamu tahu kalau Tuhan itu ada? Si petani tadi marah besar dan dia mengatakan, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa asharul aqdam yadullu 'alal masir. Kata petani tadi, yang namanya ada kotoran unta pasti ada untanya. Yang namanya ada jejak kaki pasti ada yang barusan lewat. Artinya kalau ada makhluk pasti ada pencipta. Ini logika awam yang mudah. Kita tidak mungkin mengatakan bumi ini pencipta, mengatakan matahari pencipta. Kelihatan sekali kebendaannya, kelihatan sekali bahwa bumi matahari tidak punya ikhtiar, tidak punya kekuatan. Kelihatan sekali sifat-sifat kemakhlukannya. Jika benda-benda ini karuan makhluk, pasti menunjukkan bahwa ada penciptanya, ada khalik. Dalam logika Bedui tadi, si Bedui tadi, kalau ada kotoran sapi, pasti ada sapinya. Meskipun sapinya sudah sekarang nggak terlihat, mungkin sudah jalan kemana. Sama, kalau ada jejak kaki, meskipun orang yang tadi lewat sudah kita nggak tahu, tapi kita pasti tahu, pasti ada yang lewat. Ini yang dimaksud dalam bahasa Arab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada kotoran sapi atau kotoran unta, pasti ada untanya. Wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Kalau ada jejak orang lewat, pasti tadi ada orang lewat. Nah, semua metode ini digunakan semua oleh Rasulullah. Logika yang bagi intelektual, logika bagi kaum awam, logika bagi kaum menengah, ya tidak awam, tidak intelektual. Semuanya digunakan, semuanya jadi media untuk memastikan bahwa logika tauhid ini logika pilihan, logika yang benar-benar logika. Sehingga dalam banyak ayat disebut agama ini liqaum yaqilun, liqaum yatafakkarun, bagi kaum yang bisa berpikir, bagi kaum yang punya akal. Lalu kemudian kami teruskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini kata ghaibi bukan kayak dalam bahasa Indonesia misalnya setan atau hantu disebut barang gaib. Kata ghaibi dalam bahasa Arab adalah perbandingan atau lawan kata dari al-musyahad yang bisa disaksikan langsung lewat indera. Kita orang mukmin iman bahwa surga ada, padahal kita tidak pernah melihat surga. Kita mukmin iman bahwa neraka ada, padahal kita belum pernah melihat neraka. Ini sesuatu yang maghoba anil absor, yang mata kita tidak melihat, fisik kita tidak menyentuh. Kita pun iman. Asal sesuatu itu mansus ya, dikatakan secara eksplisit oleh Quran dan hadis. Kalau dalam bahasa usul fikih disebut al-mansus. Ciri mukmin diantaranya adalah yang paling pokok alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman dengan sesuatu yang enggak kelihatan. Lalu kemudian para ulama cara pandang beda-beda. Bedanya bukan karena mereka bertentangan enggak, tapi ini menurut kelas rasa yang berbeda-beda. Bagi orang-orang sufi ya, Allah itu tidak bisa dikatakan al-ghaib, sesuatu yang enggak kelihatan. Karena Allah itu begitu jelas, az-zahir. Kata orang sufi, Allah itu zahir. Begitu juga dalam Asmaul Husna disebut Allah itu az-zahir, begitu jelas. Karena orang yang akalnya mapan, hatinya mapan, melihat satu lemari yang bagus, pasti langsung mensifati bahwa pembuatnya adalah orang yang hebat. Orang yang melihat mobil mewah atau pesawat yang canggih, pasti kepikiran pertama adalah pasti pembuatnya canggih. Sehingga eksistensi pembuat pesawat itu adalah orang hebat, itu langsung tertanam ketika melihat pesawat itu hebat. Bagaimana mungkin seseorang ragu akan kehebatan pembuat pesawat ketika melihat detail-detail pesawat? Pasti langsung kepikiran kalau pembuatnya itu hebat. Memutuskan bahwa pembuat pesawat hebat itu tidak harus ketemu yang membuat, juga tidak harus melihat. Tapi akal kita pasti meyakini pembuatnya itu hebat. Berarti keputusan menyimpulkan bahwa pembuatnya hebat adalah az-zahir begitu jelas. Begitu juga langit dan bumi, matahari semuanya tertata rapi. Air dengan fungsi manfaat yang sebegitu hebat, oksigen, semua tanaman, buah-buahan. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi akal kita, nurani kita pasti berkeyakinan dan tahu betul pasti pembuatnya itu zat yang super hebat, super bijaksana. Sehingga dalam kategori ini Allah tidak bisa dikatakan suatu yang enggak tersentuh, yang enggak terjangkau. Allah itu az-zahir begitu jelas. Sehingga di antara Asmaul Husna disebut az-zahir. Sebab itu saya menganjurkan atau saya punya saran bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi itu contoh paling mudah itu kayak surga, kayak neraka.
Kalau Allah sendiri itu az-zahir, mudah diketahui. Karena tadi orang yang melihat pesawat canggih, pasti saat itu juga berkeyakinan dan itu pasti benar, pasti pembuatnya juga canggih. Nah, di sini disebut alam raya ini ayat, semuanya itu bukti kekuasaan. Dalam syair-syair orang sufi masyhur sekali itu wa fi kulli syai'in lahu ayatun yadullu ala annahul wahidu. Setiap sesuatu kejadian di alam raya adalah bukti keesaan Allah, bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala.